Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum pemirsa indahnya Ramadan. Hari Raya Idul Fitri atau kembali ke fitrah manusia adalah saat di mana kita saling bermaaf-maafan. Anak meminta maaf kepada orang tuanya, istri kepada suami, dan sebaliknya. Selain itu, kita memohon maaf dan memaafkan saudara, tetangga, rekan kerja, dan teman-teman yang kita kenali. Tak heran jika tradisi keliling mengunjungi tetangga, keluarga, atau handai tolan lainnya selalu terlihat usai melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka bersilaturahmi membawa keluarganya untuk saling bermaaf-maafan. Sambil bersilaturahmi itu, tak jarang beberapa keluarga membawa makanan-makanan khas Lebaran. Sebut saja ketupat, opor ayam, kentang goreng pedas, atau menu-menu tambahan lainnya. Tak lupa, pakaian baru juga mereka kenakan saat bertandang untuk bersilaturahmi. Namun bagaimana dengan orang yang pernah memfitnah atau menyakiti hati kita? Apakah pantas mereka kita kunjungi untuk bersilaturahmi? Atau pantaskah ketika dia datang saat Lebaran kemudian kita maafkan? Lalu jika kita masih menyimpan hati seperti mendendam, masih pantaskah kita ikut merayakan Idul Fitri? Pemirsa indahnya Ramadan, soal penyakit hati di Hari Raya Idul Fitri tersebut akan dibahas tuntas oleh para narasumber yang hadir hari ini. Selamat mengikuti program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam Indahnya Ramadan. Terima kasih Anda yang kembali menyaksikan TV One. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hilbram Dunar kembali hadir menemani Anda santap sahur dimanapun Anda berada saat ini. Dan tentunya bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Gusan, Assalamualaikum Gus. Salam. Ustadz Azhari Nasution, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Kiai Sumarno Syafi'i, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan tadi menceritakan sedikit mengenai penyakit hati. Betul. Ya, masih memiliki penyakit hati, jadi pantaskah kita merayakan Idul Fitri? Saya kali ini memulai dari Ustadz Azhari dulu ya. Kalau kita bicara mengenai penyakit hati, apa saja yang ada di dalamnya? Iya. Qalb atau qalbu, sesuatu yang paling esensi dalam diri kita. Kata Nabi, kalau dia rusak-rusak semuanya. Baik jantung yang fisik ini, physical heart-nya, maupun spiritual heart-nya. Jantung ruhani, kalau dia rusak-rusak semuanya. Ala wahiyal qalb, kata Nabi SAW. Qalbu kita ini, Mas Hilbram, dia sebelum, jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, qalbu atau jantung ruhani maksud saya, yang sering kita terjemahkan dengan hati tadi, hati yang selamat, qalbun salim. Hatinya terdetoksifikasi, sehat, positive thinking dan seterusnya. Tapi ada hati yang berpenyakit. Nah, punya patologi di sana. Dia suuzon sama orang, julid, kepo, dengki, hasad, hiket. Dengki maksud saya, flexing dan seterusnya itu kan bersumber dari qalbu. Qalbunya sakit. Kalau ini tidak cepat-cepat diobati, maka bisa konslet dan mati. Namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Hatinya mati. Nah, nanti kita semua ini kan bakal pulang nih ke sono nih, ke akhirat. Ya, yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yang bisa lulus untuk selamat di kehidupan nanti itu kalau dia punya qalbu yang bersih. Kolbu yang nggak berpenyakitan, kolbu yang selamat. Ketika kolbunya berpenyakitan, maka nanti akan diaudit di akhirat. Kenapa kamu dengki? Kenapa kamu iri? Kenapa kamu sombong? Semuanya penyakit kolbu tuh. Maka penting bagi kita tidak hanya peka terhadap penyakit-penyakit fisik kita. Kiai, tapi masih saja ada manusia-manusia yang memiliki hati yang belum bersih
seperti kata Ustadz Azhari, masih ada penyakit dalam hatinya. Ini untuk mendeteksinya dari mana, Ustadz? Sumber Kiai. dari segala penyakit hati yang menjauhkan hati kita gair salim. Sebab nanti pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atalla biqalbin salim. Kecuali orang yang berhadapan dengan Allah dengan hati yang bersih, yang menjadikan hati itu butak, hati itu kotor, hati itu kacau, hati itu balau segala-galanya. Apa sih sebabnya? Satu penyakitnya. Hubbud dunya ra'sun fi kulli khati'ah. Dia mau bisa hasud, dia mau bisa dengki, dia mau ria, dia mau ujub. Semuanya ada di mana? Di hubbud dunya. Cinta Pada dunia. Orang kalau udah cinta dengan dunia, ini dia dikatakan tadi ra'sun fi kulli khati'ah, biang keladinya segala dosa. Maka itulah para ulama menjelaskan, bukan berarti kita menjauhkan dunia. Kun dunia fi yadik la takun fi qalbik. Jadikan dunia itu ada di tangan kita, cukup ada di tangan kita. Tapi jangan sampai melekat di hati kita. Oh, ya. Bagaimana Boleh. tuh penjelasannya? Penjelasannya, artinya boleh kita cari dunia, Ya. boleh kita nikmati dunia, Ya. tapi jangan merasa dunia itu milik kita selama-lamanya. Sebab kita akan meninggalkan dunia dan dunia akan meninggalkan kita. Siapa yang lebih dulu meninggalkan? Ya, ya, ya. Saya Oleh ke karena- Gusan dulu Silakan. kalau begitu. Oke. Bicara mengenai penyakit hati, kalau Gusan melihatnya dari sudut pandang yang seperti apa, Gus? Ya, di dalam Qalbun Salim itu pasti tidak ada yang namanya pelit. Tidak ada yang namanya dengki, hasut, dan juga dia pasti bisa mengendalikan hawa nafsu. Kuncinya di situ. Qalbun Salim itu adalah kunci sukses kita untuk bisa hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Kita bisa respect dengan yang lain, kita bisa menjadi bukan orang yang antisosial, kita bisa diterima dimanapun saja karena Qalbun Salim. Sepandai apapun orang itu, setampan orang apapun itu, misalnya secantik apapun itu, tapi kalau tidak ada inner beauty-nya, Iya. tidak ada hati yang cantik, tidak ada sikap yang cantik, maka dia akan susah diterima di mana saja. Nah, bagaimanakah bagi orang yang selama ini mungkin di antaranya kita semuanya, karena kita kan masih naik turun. Ya. Ya. Kita naik turun. Ya. Jadi yang paling utama dalam membersihkan hati kita adalah zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu adalah upaya yang paling strategis untuk bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Maka insya Allah zikir ini bisa mampu mengerem agar hati kita Ya. tidak ujub, agar hati kita tidak merasa paling benar sendiri. Dan ingat, seperti yang katakan Yai tadi, bahwa hidup hanya sementara. Bisa jadi nanti mungkin Ustadz dulu yang duluan, saya Iya. belakangan. Bisa. Atau mungkin Biasanya- saya belakangan, Kiai duluan. Ya. Yang belakang misalnya. Iya. Tapi yang Gus penting, belakangan terus Host ya. gak disebut nih. Host gak disebut. host biasanya agak terakhir. Iya, udah jedak-jeduk tadi dia. Pas jalannya duluan. Iya. Sekarang kita masuk ke topik kita, Kiai. Memiliki penyakit hati, pantaskah kita merayakan Idul Fitri? Kalau Kiai ini yang melihat mantap. bagaimana? Justru Idul Fitri itu adalah untuk mensucikan hati kita dulu. Sebelum badan kita bersih, pakaian kita baru, hati kita udah bersih belum? Kalau kita masih ada dengki sama orang, kemudian kita masih ada sifat sombong, sifat ujub, ada sifat sum'ah, ada sifat lagi takabur, ada sifat lagi kita yang hal-hal yang negatif, yang jelek, kita berprasangka yang jelek kepada orang lain. Hei, lagi Idul Fitri, apa arti Idul Fitri? Suci, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Berarti proses Ramadan kita gagal dong. Iya. Iya. Nah, jadi proses Ramadan kita gagal atau tidaknya, yang tahu diri kita. Taunya dari? Bagaimana yang kita rasakan? Berasa nggak kita? Sudah hilang belum rasa suuzon kita kepada orang? Iya. Sudah hilang belum rasa uzub kita kepada orang? Sudah hilang belum rasa riak kita ketika pada waktu hari raya kepada orang lain? Nah, kalau masih ada riak, pengen pameran pada waktu Lebaran Idul Fitri, berarti gagal. Gagal Ramadan kita, Masih ada penyakit hatinya. Iya. Masih ada penyakit hati, pengen dipamer, pengen nunjukin orang, pengen dapat nilai dari orang, Iya. pengen dapat sanjungan dari orang. Iya. Nah, kalau ini belum bisa dibersihkan, maaf, Anda hanya berlebaran, bukan beridul fitri.
Wow, bukan main, Kiai. Luar biasa statement itu menutup segmen kita kali ini. Saya lanjutkan lagi nanti ke Ustadz Azhari bicara mengenai naik turunnya hati nih. Kadang-kadang kita merasa sudah baik, sudah bersih, tuh tiba-tiba kok kotor lagi. Nah ini sulit nih untuk bisa mengendalikan agar bisa bersih terus. Konsistensinya sulit untuk kita dapatkan. Bagaimana caranya akan kami bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. 1.259 pemudik tiba di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka datang dengan kapal swasta KM Katlea. Kebanyakan para pemudik merupakan warga Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat yang bekerja di Kalimantan dan mengambil cuti lebih cepat agar bisa kembali ke kampung halaman sebelum arus mudik terlalu padat. Puncak arus balik di Pelabuhan Parepare diprediksi terjadi pada H-2 hingga H-1 Lebaran. Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati para pemudik. Antrian penumpang terjadi sejak pemeriksaan dokumen di pintu masuk keberangkatan. Dari catatan pengelola Bandara Soekarno-Hatta, jumlah penumpang perlahan terus meningkat dan kini mencapai 105.658 orang. Jumlah ini naik 5% dari kemarin yang mencapai 101.000 orang. Adapun penerbangan mencapai 862 penerbangan. Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat selama sepekan ke depan. Mendekati Hari Raya Idul Fitri Kamis siang, situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta menuju Cirebon terpantau ramai lancar. Namun Kamis pagi sudah banyak kendaraan pemudik melintas di ruas tol ini. Kendaraan pemudik khas karena mereka membawa barang bawaan di atap mobil. Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 19 April mendatang. Tim TV One mengabarkan. Kembali lagi di Indahnya Ramadan, masih membahas mengenai memiliki penyakit hati, pantaskah kita merayakan Idul Fitri? Sebelum dijawab sama Gus Han juga pertanyaan tersebut, saya ingin ke Ustadz Azhari dulu membahas mengenai hati yang masih naik turun. Bersih, lalu terkontaminasi agak kotor lagi. Lalu kita bersihkan lagi, tapi kok rasanya masih ada yang kurang, kotor lagi. Konsistensinya sulit untuk didapat nih, bagaimana? Kalau hati atau kolbu kita ini naik turun kualitasnya, kadang bagus, kadang buruk, menunjukkan bahwa kita ini manusia biasa. Dan Mas Ilbram, saya kira cara mentreatment hati kita biar paling tidak relatif naik, meski ada potensi turun karena kita manusia biasa. Ya. Yang pertama, al-mukhalafah. Al-mukhalafah itu konfrontatif terhadap diri kita yang tidak baik. Saya kasih contoh. Ya. Kita punya penyakit sombong. Maka harus konfrontatif terhadap yang sombong itu. Apa lawan dari sombong? Rendah hati. Rendah hati. Maka paksa diri kita untuk rendah hati. Oh iya. Ya. Yang kedua kita dengki. Ya. Konfrontatif. Perangi dengki itu. Caranya apa lawan dari dengki? Senang melihat orang senang. Iya. Mengapresiasi keberhasilan orang. Iya. Memuji orang lain. Puji itu. Perangi. Misal kita punya penyakit riya, pengen dinilai sama orang. Maka konfrontatif. Saya pokoknya hari ini beramal, bodoh amat, dipuji, dicaci orang. Yang penting Allah yang tahu isi hati saya. Begitulah. Ya. Treatment sederhana bahasanya, tapi susah dipraktekin. Susah dipraktekkan. Cara kita penjelasan sederhananya tentang bagaimana kita membersihkan hati. Jadi merasa ada yang kurang, maka dicari lawannya. Iya, konfrontatif. Kalau sadar, Ustaz. Sadar. Masalahnya banyak orang yang nggak sadar dia suuzon orangnya, dengki, suka menyakiti orang lain. Dia pikir itu biasa saja. Ya. Itulah mahalnya hidayah. Hidayah itu kan Tuhan yang kasih kesadaran. Hidayah itu kata para ulama syaratnya dua. Fa'iliyatul fa'il, qabiliyatul qabil. Yang pertama Tuhan yang mau, udah. Iya. Tuhan yang punya qalbu kita. Yang kedua kitanya juga kudu mau. Iya. Kitanya juga kudu proaktif sadar. Iya. Itu pentingnya muhasabah.
itu pentingnya evaluasi. Kalau kita nggak bisa nerima nasihat, wah ini ribet. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Kamu siram nggak siram dia nggak tumbuh. Kamu nasehatin tidak nasehatin sama aja. Itu yang kata Mas Hilbram. Dikasih tahu nggak dikasih tahu dia nggak sadar-sadar karena sudah mayit. Mati. Jadi fisiknya hidup tetap kolbunya, beraktivitas. servernya, Tapi itu yang bahaya. kolbunya, hatinya mati. Masya Allah. Wow, oh iya. Oke. Heng, Bahaya. hatinya Nauzubillah udah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Saya ke Gusan dulu. Ya. Kembali ke topik kita Ya, ya. kali ini ya. Memiliki masalah atau penyakit hati, pantaskah atau bisakah kita merayakan Idul Fitri? Kalau Gusan melihat bagaimana? Idul Fitri itu kan untuk semuanya. Wong yang nggak puasa aja bisa merayakan, ya kan? Kalau perayaannya ya. Ya perayaannya. Ya, jadi ya udah rayain Ya, aja gitu ya ya. rayakan ini apa kebahagiaan kita bersama. Oke. Tinggal nanti kita kembalikan kepada diri masing-masing. Pantaskah diri kita ini Ya. ikut merayakan Ya. sementara kita masih belum fitri? Ya, ya, Nah, ya, ya. konteks dari fitri itu kan suci nih. Ya. Kembali ke fitri bukan kembali ke Mbak Fitri. Ya. Nah, ini. Jadi konteksnya Tetangga adalah saya bagaimana disebut. caranya kita menjadi fitri. Apakah sudah sefitri apa sih kita ini? Gitu. Iya. Maka dengan standar fitri yang diharapkan itu, maka sebaiknya bulan Ramadan ini dalam rangka untuk mereduksi dari keburukan-keburukan yang kita miliki. Dan biasanya kita itu mengkufuri dari sikap kita sendiri. Gimana tuh? Yang membuat kita susah untuk berbuat baik dan juga menjadi baik adalah ketika kita mengkufuri dari apa yang telah kita lakukan, kejelekan-kejelekan kita. Kufur nikmat dan mengkufuri segala sesuatu yang telah kita lakukan. Kita nggak merasa kalau Nggak kita merasa, ujub. ya. Kita nggak merasa kalau diri kita ini apa namanya pelit. Ya. Kita nggak merasa bahwa kalau kita ini narsis. Ya. Kita nggak merasa kalau kita ini melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Ya. Ketika orang lain mengatakan bahwa kita seperti itu, kita denial. Ya, ya. Nah itulah yang membuat hati kita nggak akan bisa masuk nur di dalam diri kita. Ya. Kiai, Jadi merasa itu perlu. merasa itu perlu, ya. Untuk supaya jadi orang yang atau punya kemampuan untuk merasa apabila ada yang tidak benar. Ada radarnya nih kalau kita Iya. salah. Qad Bagaimana? aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Terjemahin. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kepanjangan. Artinya langkah dan upaya itu sudah ada lebih dulu sebelum ajaran baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di ujung itu ayat inna hadzal fi suhufil ula. Jadi citra manusia menjadi manusia fitri, Ya. manusia bersih bukan di era zaman kita aja, zaman Rasul, zaman kita nih umatnya. Tapi di zaman Nabi Allah Ibrahim itu sudah orang menantikan bagaimana orang itu fitri, bagaimana tuh orang itu memiliki fitrah yang baik. Pertama Pak, dibersihkan dulu. Qad aflaha man tazakka. Apa arti tazakka? Tazakka artinya dibersihkan, zahira wa batinnya. Mampu dia bersihkan. Makanya tadi saya katakan, sumbernya dulu kita biang keladinya kita hilangin. Si hasud akan hilang kalau yang namanya cinta dunia kita udah hilang. Ya. Si dengki akan hilang kalau cinta dunia kita hilang. Si ria akan hilang kalau yang namanya cinta dunia udah hilang. Bagaimana tuh hasud, ria, takabur mau ada dalam diri kita, mau hilang dari diri kita kalau cinta dunia masih ada di dalam diri kita. Ya. Hei manusia-manusia yang hidup di dalam dunia ini, duniamu cuma sekedar segenggam ujung jari yang kau miliki, itu pun lebih kecil di mata Allah. Nggak ada apa-apanya. Allah lebih segala-galanya. Ya. Ghaniyun hamid. Ya. Maka hilangi rasa dulu cinta dunia. Jangan pernah dunia itu rasa kita miliki. Dunia itu cuma sekedar titipan, anugerah dari Allah. Kalau itu kita sudah ada dan bisa melekat dalam diri kita, hilang sakit hati kita semua. Penyakit hatinya sembuh. Penyakit hatinya sembuh. Ya, Rasa kembali. Oh, makanya latihan Ramadan ini latihan fisik, latihan hati. Iya, iya, iya. Makna tidak makan bukan kita belajar jadi orang susah. Tapi makna kita tidak makan, mau nggak kita merasakan orang yang tidak makan? Membangkitkan rasa, sambung rasa. Nih, kalimat sambung rasa dia praktekkan dalam Ramadan. Kalau udah kita belajar nggak makan, masih nggak punya nyambung, berarti tadi dibilang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum
Adzabun azim. Ya Allah, azab yang amat pedih Allah berikan kepada kita. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin, amin. Jadikan Ya Rabbal Alamin. Ramadan kita ini untuk membersihkan hati kita dengan cara-cara ritual yang sudah diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Tadarus kita berbanyak, baca Quran pun kita hidupkan di mana-mana. Kemudian kita zikir dan beritikaf kita lakukan. Dan tidak lupa celengan kita buat nanti kepada Allah, investasi, sodakohlah yang banyak selalu semumpung dan masih kita ada di bulan Ramadan. Ya. Ramadan akan berakhir sebentar lagi. Allah ya Karim. Iya, iya. Kita tinggal menunggu waktu kapan harinya itu datang. Ketika hari itu datang, Ramadan itu pergi. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Mungkinkah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan? Apakah Ramadan akan menjumpai lagi kepada kita? Dan itu yang harus kita pertanyakan. Mumpung kita masih ada sisa, mari kita manfaatkan Ramadan kita yang baik. Terima kasih Kiai. Tadi Kiai mengatakan kan Ramadan sudah mau selesai. Nah, setelah ini saya akan bahas sesuatu yang biasa kita lakukan setelah selesai dari Ramadan. Apa itu? Jangan kemana-mana, kami segera kembali.